Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini di awal tahun 2022 tanggal 1 Januari. Di dalam Yesus Kristus penuh pengharapan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Bacaan kedua Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7 dan Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 21. Hari ini Gereja Katolik merayakan hari raya Santa Maria Bunda Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara-saudara merupakan awal kita memasuki tahun baru 2022. Kita perlu bersyukur saudara-saudara di mana telah melewati hari-hari sepanjang tahun 2021 yang begitu banyak likunya. Kita dapat lalui karena penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun begitu banyak badai saudara, kesulitan, persoalan yang kita hadapi, tapi kita mampu melewatinya karena penyertaan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk babak baru, yaitu di tahun 2022, di mana belum jelas bagi kita dan bagaimana situasi dan kondisi yang akan kita hadapi sepanjang tahun ini nanti. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, begitu banyak saudara ramalan-ramalan orang dunia akan apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Semakin kita mengikuti apa yang dikatakan dunia saudara, kita menjadi ketakutan. Kita menjadi tak ada harapan saudara. Membuat kita pesimis untuk melangkah maju di hari-hari baru di tahun 2022 ini. Bagaimanakah kita sebagai anak Allah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak Tuhan saudara, kita harus optimis menghadapi hari-hari baru ini. Kita percaya saudara, penyertaan Yesus Kristus tak akan berhenti saudara. Dia tetap setia dan selalu bersama kita. Dia yang adalah Tuhan di mana baru saja kita rayakan kelahirannya, menandakan kita percaya akan kehadirannya di dalam kehidupan kita saudara. Maka kita mempunyai harapan baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus saudara-saudara menyatakan kepada jemaat di Galatia, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Lahir dari seorang perempuan sederhana yaitu Maria saudara. Di mana hari ini Gereja Katolik merayakan sebagai Bunda Allah. Untuk apa Yesus dilahirkan? Untuk apa saudara? Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 5. Nah, saudara-saudara terkasih, kita bersyukur saudara. Kita perlu bersyukur kalau boleh diterima menjadi anaknya, anak Allah Bapa. Walaupun kita adalah pendosa saudara, tapi Allah mau kita selamat. Dia datang bukan untuk menghukum kita, bukan pula untuk membinasakan kita saudara, tapi oleh karena kasih-Nya yang besar, kita diselamatkan, kita diterima menjadi anak Bapa dengan tebusan yang sangat mahal sekali, yaitu dengan nyawa putranya, dengan nyawa putranya sendiri Yesus Kristus saudara. Dengan darahnya sendiri yang tercurah dari atas kayu salib, kita semua diselamatkan. Dan kita diterima, bukan diangkat saudara, tetapi diterima menjadi anaknya.
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Saudara-saudara terkasih, ia datang untuk menebus dosa dunia ini, saudara. Dan juga untuk menyadarkan kita agar melaksanakan apa yang dilaksanakan olehnya bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, adakah kita menyadari akan hal ini, saudara? Apakah kita percaya akan penyelenggaraan yang kuasa dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus? Atau mungkin kita percaya akan ramalan-ramalan oleh dunia, di mana akan sepanjang tahun ini terjadi malapetaka, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, sehingga kita menjadi pesimis, tak ada harapan. Saudara-saudara terkasih, sebagai anak Allah, saudara-saudara, kita layaknya lebih percaya akan Bapa kita, putranya yang diutus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya bahwa hidup kita selalu di dalam penyertaan Dia yang punya kuasa. Kita harus memiliki harapan besar hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi Tuhan dan Sang Juru Selamat kita. Sebagai anak, saudara-saudara, tentunya kita untuk terus menjalankan kehendak-Nya. Dan walaupun Ia diutus untuk umatnya Israel yang selama ini tunduk pada hukum Taurat, namun oleh Roh Kudus yang telah ada di hati kita, maka kita pun telah berhak menerima keselamatan itu. Maka kita juga sudah berhak, saudara-saudara, memanggil Dia Aba, ya Bapa. Luar biasa, saudara. Ini sungguh luar biasa. Berhak memanggil Dia Bapa, ya Aba. Maka kita bukan lagi hamba, saudara, bahkan hamba dosa, melainkan kita telah ditebusnya, saudara. Kita telah dibereskannya, saudara. Maka kita telah diangkat menjadi anaknya. Kita diterima menjadi anaknya. Maka sebagai anak, Ia mewariskan bagi kita keselamatan dan berkat-berkat untuk melaksanakan tugas panggilan kita dan melaksanakan kehendak-Nya, yaitu kehendak Bapa sendiri di dunia ini. Kita sebagai garam yang harus menggarami, saudara, punya rasa bagi setiap orang dari kita. Sebagai terang yang menerangi dunia ini, kita punya arti bagi orang lain, saudara-saudara. Kita harus optimis, saudara-saudara, untuk menjalani kehidupan di dalam tahun baru ini, di dalam tahun 2022 ini, bahwa Yesus Kristus selalu menyertai kita. Di dalam Dia, saudara-saudara, penuh pengharapan. Dan kita pun harus bersemangat dan bersuka cita untuk mengabarkan akan kehadiran Yesus Tuhan yang mau membawa keselamatan ini, saudara. Bersama Maria Bunda Yesus, yang mana kita rayakan sebagai Bunda Gereja, kita pun mau berdoa bersama-sama Bunda, meminta kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita dan dunia ini. Juga berdoa untuk pembersihan dari muka bumi kita akan segala virus-virus yang mematikan ini, sehingga damai sejahtera dari Yesus Tuhan kita dapat kita alami. Segala puji syukur kepada Allah Bapa yang oleh karena kasih-Nya yang telah menganugerahkan putranya yang tunggal Tuhan kita bagi keselamatan kita, dan bersama Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!